Kenalin, saya Nabila Latifah. Saya Putri Dwi Rahma. Dan saya Rival. Saya Trantola. Saya Andi Maitsa Arif. Saya Muhammad Fayat. Duta Irama Indonesia merupakan perusahaan retail yang berfokus menjual produk berupa perlengkapan outdoor dan travel. Perusahaan ini memiliki 9 cabang yang tersebar di Sulawesi Selatan. 6 toko cabang terletak di Kota Makassar dan 2 sisanya berada di Goa dan juga di Kota Parepare. Duta Irama menawarkan berbagai produk perlengkapan outdoor dan juga travel seperti tas, sepatu, kacamata, pakaian, aksesoris, dan pakaian olahraga, topi, perlengkapan camping, dan masih banyak lagi. Dari segi branding, perusahaan ini tampaknya menargetkan pasar bagi mereka yang suka berpetualang, travel, dan pekerja aktif yang membutuhkan perlengkapan fungsional dengan desain modern. Mereka juga menawarkan berbagai pilihan produk dari brand-brand ternama seperti Kosiana, Aftech, Forester, Calibri, Ermon, Clau, Rigi, Digitech, dan masih banyak lagi, sehingga pelanggan bisa mendapatkan perlengkapan terbaik sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Nah, 9 toko offline Duta Irama beroperasi dari Senin sampai Minggu dan juga memiliki marketplace online yang bisa diakses pada Tokopedia dan juga Shopee. Baik, jadi langkah pertama dalam menganalisis bisnis Duta Irama itu menggunakan EVA Matrix atau External Factor Evaluation. Nah, EVA Matrix ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pengaruh dari faktor-faktor eksternal, yaitu peluang dan juga ancaman yang dapat mempengaruhi Duta Irama yang dengan menilai seberapa baik strategi Duta Irama saat ini dalam merespon faktor tersebut. Nah, berdasarkan hasil EVA Matrix yang telah kami lakukan berikut, Duta Irama memperoleh total skor sebesar 2,29, di mana nilai ini menunjukkan bahwa Duta Irama berada sedikit di bawah rata-rata kemampuan dalam merespon lingkungan eksternalnya, baik dari sisi peluangnya ataupun ancamannya. Sehingga Duta Irama perlu memperbaiki dan menyempurnakan strategi eksternalnya, terutama dalam hal pemanfaatan digital ataupun strategi eksternalnya, dan juga adaptasi tren pasar yang agar dapat meningkatkan daya saingnya di tengah kondisi industri yang semakin dinamis dan kompetitif. Nah, berdasarkan hasil dari analisis CBM ini, diketahui bahwa Duta Irama memperoleh skor 2,63 lebih rendah dibandingkan dengan Aneka Jaya yang memperoleh skor 3,24 dan juga masih di bawah dari Makassar Outdoor yang mencatat bahwa skor yang diperoleh adalah 2,85. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum Duta Irama berada dalam posisi kompetitif yang jauh lebih lemah dibanding kedua pesaingnya. Nah, selanjutnya, adapun analisis internal factor evaluation atau EV, kami menggunakan matriks EV sebagai berikut, yaitu untuk mengevaluasi faktor internal dari toko pakaian outdoor Duta Irama yang berada di Kota Makassar. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal bisnis dalam rangka analisis strategis. Dan berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, menggunakan matriks evaluasi faktor internal, diperoleh bobot sebesar 2,43 yang menempatkan Duta Irama dalam posisi yang cukup rendah. Terlepas dari beberapa banyak faktor yang dimasukkan ke dalam matriks evaluasi, skor bobot total yang diperoleh di bawah dari 2,5 yang menjadikan bahwa organisasi lemah dalam pengendalian secara internal. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada SWOT Matrix itu di sini. Nah, SWOT Matrix ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada SO strategi. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama itu ada memanfaatkan pengelola reputasi dan variasi produk untuk membangun toko online dan membuat akun yang media yang aktif untuk menjangkau pasar yang terus berkembang. Serta yang kedua itu ada kolaborasi dengan komunitas outdoor menggunakan jaringan dan memperluas jangkauan pasar. Serta yang terakhir di sini itu ada promosi produk lokal untuk menawarkan produk lokal ataupun custom dengan harga yang kompetitif. Nah, selanjutnya itu di bagian keduanya itu ada WO strategi atau Weakness and Opportunity Strategy. Di sini ada 2 poin utama. Yang pertama itu membuat toko online dan akun media sosial aktif untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Serta yang kedua itu meningkatkan konsistensi dan kualitas pelayanan melalui pelatihan karyawan dan mengimplementasikan program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan. Nah, di bagian ketiga ini di bawah ada ST strategi atau Strong and Threat strategi. Di situ ada
3 poin penting. Yang pertama itu ada membuat peluang menarik dan memanfaatkan keunggulan harga untuk bersaing. Yang kedua ada menggunakan pengalaman usaha untuk dapat beradaptasi dengan tren dan serta memperbarui produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Serta yang terakhir itu ada memperluas saluran penjualan untuk mengurangi adanya ketergantungan pada satu platform saja. Nah, terakhir itu ada business strategi. Di sini tuh ada 2 poin penting. Yang pertama itu ada memperbaiki tata letak toko, serta yang kedua memperbaiki pelayanan agar konsumen lebih nyaman dalam memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin memilih dalam harga dan kualitas. Baik, materi selanjutnya saya berikan. Baik, materi berikutnya adalah Space Matrix. Jadi, Space Matrix ini merupakan kerangka 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk suatu organisasi tertentu. Terdapat 2 dimensi yang diukur di Space Matrix, yaitu dimensi internal yang terdiri atas kekuatan finansial dan juga pergerakan kompetitif, dan juga dimensi eksternal yang terdiri atas stabilitas lingkungan dan juga kekuatan industri. Next. Nah, Space Matrix sendiri di Duta Irama setelah analisis kami berada pada kuadran kompetitif, di mana perpotongan dia berada pada nilai minus 0,4 dan juga perpotongan X berada pada minus 0,2, yang artinya bahwa perusahaan memiliki kekuatan internal yang baik namun menghadapi tekanan kompetitif dari luar. Next. Ini adalah beberapa strategi yang direkomendasikan untuk Duta Irama, seperti peningkatan efisiensi operasional, diferensiasi produk, penetration pasar lebih dalam, dan juga penguatan citra digital. Baik, materi berikutnya adalah Grand Strategi Matrix. Matrix ini didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu competitive position atau posisi kompetitif dan market growth atau pertumbuhan pasar atau industri. Terdapat 4 kuadran dalam Grand Strategi Matrix. Kuadran 1 menunjukkan perusahaan dengan rapid market growth dan strong competitive position. Kuadran 2 menunjukkan perusahaan dengan rapid market growth dan weak competitive position. Kuadran ketiga menunjukkan perusahaan dengan slow market growth atau weak competitive position. Dan kuadran yang keempat menunjukkan perusahaan dengan slow market growth dan strong competitive position. Next. Grand Strategi Matrix ditentukan berdasarkan hasil analisis dari faktor internal matrix dan faktor eksternal matrix. Untuk perusahaan Duta Irama, faktor eksternalnya itu menunjukkan nilai 2,29 dan faktor internalnya menunjukkan nilai 2,43. Adapun strategi yang disarankan untuk perusahaan yang berada pada kuadran 1 meliputi yang pertama market development, yang kedua market penetration, yang ketiga product development, lalu ada forward integration, backward integration, horizontal integration, dan related diversification. Untuk perusahaan Duta Irama sendiri, kami menyarankan untuk menerapkan strategi market development atau pengembangan pasar baru dan related diversification atau membuka bisnis baru yang masih terkait dengan bisnis utama. Baik, pada bagian terakhir saya akan menjelaskan mengenai Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM. Strategi yang paling tepat untuk diterapkan oleh Duta Irama dalam mengembangkan bisnisnya adalah strategi related diversification. Hal ini didasarkan pada nilai total attractiveness score atau TAS yang sedikit lebih tinggi, yaitu 5,40 dibandingkan dengan strategi market development yang memperoleh nilai 5,39. Meskipun selisihnya sangat tipis, strategi related diversification menunjukkan keunggulan dalam berbagai aspek penting yang mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.